Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di sini dari kelompok 4 kelas B akan mempresentasikan hasil percobaan I2 Catu Daya, di mana anggota kelompok kami terdiri dari next step. Yang pertama ada Novel Nadir dengan NRP 080, kemudian ada Ifori Rashida dengan NRP 082, kemudian ada Helena Putri dengan NRP 084, Latifah Humaira NRP 088, Tania Brigita NRP 090, kemudian ada Velsa Firial NRP 093, Muhammad Raditya NRP 095, Aura Iklima NRP 098, dan Faridatul Husna NRP 100. Next. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada dasar teori, yang keempat ada alat bahan dan langkah kerja, yang kelima ada analisa data, yang keenam ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang di sini yaitu instrumentasi merupakan ilmu yang sangat bagi manusia, sebab menyangkut tentang listrikan yang menjadi salah satu energi terpenting dalam kehidupan. Pastinya, kita juga tidak terlepas dari peralatan dan perangkat elektronik. Pada alat elektronik tersusun dari berbagai macam komponen. Beberapa contohnya yaitu seperti kapasitor yang digunakan untuk menyimpan energi dalam medan listrik, dioda yang berfungsi sebagai penyara arus listrik, dan penyara gelombang. Dan komponen tersebut termasuk dalam rangkaian catu daya yang berfungsi untuk mengubah dari arus AC menjadi arus DC. Oleh karena itu, untuk membantu kita dalam memahami cara kerja dan penyusunan serta fungsi komponennya, maka dilakukan percobaan catu daya ini. Next. Tujuan yang pertama adalah merancang dan membuat catu daya dengan keluaran bervariasi. Yang kedua, memahami prinsip kerja dari catu daya. Dasar teori yang pertama, transformator. Transformator adalah alat untuk menaikkan atau menurunkan tegangan AC. Sebuah transformator terdiri dari dua gulungan kawat yang dikenal sebagai gulungan primer dan sekunder. Dua gulungan dapat dijalin atau dapat dihubungkan dengan inti besi yang dilaminasi untuk meminimalkan kerugian arus eddy atau fenomena yang terjadi pada medan magnet. Kapasitor transformator dirancang sedemikian rupa sehingga hampir semua flux magnet yang dihasilkan oleh arus pada kumparan primer juga melewati kumparan sekunder. Ketika tegangan AC diterapkan pada kumparan primer, perubahan medan magnet yang dihasilkan akan menginduksi tegangan AC dengan frekuensi yang sama di gulungan sekunder. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian yang kedua ada kapasitor, di mana kapasitor merupakan komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan dengan besaran listrik. Apabila sebuah kapasitor diisi, platnya memiliki muatan dengan besaran yang sama, namun berbeda tanda. Karena plat tersebut merupakan konduktor, maka semua titik pada plat memiliki potensial listrik yang sama. Komponen kapasitor di sini digunakan sebagai filter, karena untuk meluruskan sinyal arus yang keluar dari rectifier. Selanjutnya. Selanjutnya, yang ketiga ada dioda. Dioda merupakan komponen elektronika semikonduktor yang mempunyai satu buah junction. Biasa disebut sebagai komponen dua lapis, yaitu lapis N dan lapis P. Struktur dasar dioda berupa tipe P dan N punya fungsi sebagai penyara arus. Bahan tipe P menjadi sisi anoda dan tipe N yang akan menjadi katoda. Sifat kesearahan yang dimiliki sebagai besar jenis dioda seringkali disebut karakteristik menyearahkan. Fungsi paling umum dari dioda adalah untuk memperbolehkan arus listrik mengalir dalam suatu arah atau forward bias dan untuk menahan arus dari arah sebaliknya atau reverse bias. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang keempat adalah penyarah gelombang. Penerapan dioda yang paling banyak dijumpai adalah sebagai penyarah. Penyarah berarti menyarahkan gelombang arus listrik atau mengubah arus balik AC menjadi arus arah atau DC. Kemudian komponen utama dalam penyarah gelombang adalah dioda yang dikonfigurasikan secara forward bias. Ada tiga bagian utama dalam penyarah gelombang pada power supply, yaitu transformator, dioda, dan kapasitor. Pada dasarnya, konsep penyarah gelombang dibagi dalam dua jenis, yaitu penyarah setengah gelombang dan penyarah gelombang penuh. Penyarah setengah gelombang itu hanya menggunakan satu buah dioda sebagai komponen utama dalam menyarahkan gelombang AC. Sedangkan penyarah gelombang penuh dapat dibuat dengan dua macam, yaitu menggunakan 4 dioda dan 2 dioda. Yang kelima, osiloskop. Osiloskop merupakan alat ukur yang dapat menampilkan bentuk gelombang dari sinyal listrik yang dihasilkan oleh rangkaian. Osiloskop terdiri dari dua bagian utama, yaitu display dan panel kontrol. Display menyerupai tampilan layar televisi dan berfungsi sebagai media penampil sinyal yang diujikan. Sedangkan panel kontrol merupakan tombol-tombol yang bisa digunakan untuk menyesuaikan tampilan pada layar osiloskop. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Akhirnya kita sampai pada bagian alat bahan dan langkah kerja. Namun yang akan dijelaskan terlebih dahulu adalah alat bahan. Alat bahan yang dipakai dalam percobaannya ada 4, yaitu power supply, multimeter, kabel BNC mil dan jack, dan osiloskop. Power supply berfungsi sebagai
sebagai sumber daya. Namun dalam percobaan ini, power supply yang digunakan ada 2 buah. Kedua benda ini adalah objek utama dalam percobaan untuk mencari nilai VCC plus dan VCC negatif. Percobaan ini menggunakan power supply dikarenakan charger tidak ada yang bisa dipakai pada saat itu. Selanjutnya adalah fungsi multimeter. Multimeter digunakan untuk memeriksa manakah kabel probe osiloskop yang positif dan yang memakan kabel probe osiloskop yang negatif, serta untuk mengukur nilai tegangan VCC min dan VCC plus. Selanjutnya akan Alat yang ketiga yaitu BNC male dan jack. Kabel BNC dan jack berfungsi sebagai penghubung osiloskop dengan perangkat yang lain dengan memasangkan kabel pada salah satu channel osiloskop yang akan digunakan. Yang keempat adalah osiloskop. Osiloskop berfungsi untuk memproyeksikan atau menampilkan sinyal gelombang yang dihasilkan dari rangkaian. Selanjutnya, langkah kerja dilakukan pada praktikum ini. Yang pertama, osiloskop, kabel, dan 2 power supply charger disiapkan. Yang kedua, kutub positif power supply A dipasangkan pada kutub negatif power supply B untuk dijadikan ground. Yang ketiga, kemudian dihubungkan juga kutub positif power supply B pada kabel positif osiloskop. Sedangkan kabel negatif osiloskop dipasangkan pada ground sehingga didapatkan plus VCC. Yang keempat, kutub negatif power supply A pada kabel positif osiloskop dihubungkan. Sedangkan kabel negatif osiloskop dipasangkan pada ground sehingga didapatkan negatif VCC. Next. Nah, ini berikut adalah video. Alat dan bahan yang digunakan adalah osiloskop, 2 power supply. Sebenarnya diminta untuk menggunakan 2 charger, cuman chargernya tidak bermasalah. Jadi untuk memudahkan menggunakan power supply dan multimeter. Multimeter ini hanya untuk memastikan aja mana yang kutub positif dan mana yang kutub negatif. Cuman kalau menggunakan power supply sudah jelas. Jadi sudah jelas yang mana positif, yang mana negatif. Jadi tidak perlu dites lagi menggunakan multimeter seperti dengan menggunakan charger. Yang pertama adalah kita menyambungkan, ya ini osiloskopnya udah dinyalain dulu. Kemudian yang selanjutnya adalah menghubungkan yang kutub positif power supply yang ini dan kutub negatif power supply yang ini untuk jadikan ground. Sudah. Kemudian untuk mengecek apakah ini VCC plus dan sebagainya, bisa langsung untuk yang kutub positif power supply yang ini dihubungkan dihubungkan pada baik apa nih? Ini positif atau negatif? Negatif. Node negatif dari osiloskop. Kemudian bagian yang positif ini dihubungkan pada ground. Oh ya, sudah. Sehingga ini menunjukkan bahwa ini VCC plus positif, VCC positif. Lantas bagaimana yang VCC negatif? Lanjut mengubah posisi menghubungkan yang kutub negatif osiloskop menjadi kutub negatif power supply yang ini. Bisa dilihat bahwa di osiloskop bahwa VCC-nya itu bernilai negatif. Sudah. Ya, seperti itu. Alat dan bahan yang digunakan adalah osiloskop, 2 power supply. Sebenarnya diminta untuk menggunakan Untuk selanjutnya ada analisa data. Setelah dilakukan percobaan tadi, kita dapat data berupa besaran tegangan dan sinyal osiloskop. Tegangannya VCC plusnya sama dengan 6 volt dan VCC minnya min 6 volt. Selanjutnya akan dijelaskan oleh. Selain tegangan, didapatkan juga gelombang sinyal pada osiloskop, yaitu sejajar sumbu X pada Y positif untuk VCC positif dan sejajar sumbu X pada Y negatif untuk VCC negatif. Selanjutnya adalah pembahasan. Sumber arus pada percobaan ini berasal dari listrik PLN, di mana tegangan PLN berupa tegangan AC, sedangkan tegangan output dari power supply berupa tegangan DC. Maka dari itu, untuk mengubah tegangan AC dan menghasilkan tegangan output berupa tegangan DC di rangkaian elektronika yang tersusun dari resistor, kapasitor, transformator, dioda, dan regulator. Tegangan AC yang masuk dalam power supply akan masuk ke transformator. Transformator mempunyai 2 jenis, yaitu transformator step up dan transformator step down.
Pada percobaan ini menggunakan jenis transformator step down yang dapat menurunkan tegangan listrik sesuai kebutuhan. Transformator menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Transformator terdiri dari lilitan primer dengan tegangan yang besar dan lilitan sekunder dengan tegangan yang kecil. Di antara lilitan primer dan lilitan sekunder terdapat medan magnet di sekelilingnya, sehingga lilitan primer dapat menghantarkan arus sekunder, dan tegangan AC tadi akan melewati lilitan sekunder dengan tegangan yang sudah diturunkan. Setelah itu, terdapat komponen dioda yang di dalam rangkaian ini sebagai rectifier atau penyeara gelombang dengan fungsinya yang dapat mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Setelah tegangan AC tadi diturunkan oleh transformator pada proses sebelumnya, pada percobaan ini dilakukan penyeara gelombang penuh dengan sistem jembatan sehingga menggunakan 4 dioda. Setelah itu, masuk ke filter atau penyaring, di mana ini fungsinya untuk meratakan sinyal arus yang menggunakan komponen kapasitor. Sehingga dapat dikatakan kapasitor di sini sebagai penyaring tegangan DC yang tidak stabil dari dioda bridge sebelumnya. Juga terdapat komponen resistor di dalamnya. Pengaruh adanya besarnya resistansi ini yaitu untuk membantu menurunkan tegangan, membagi tegangan, dan juga membatasi arus listrik yang masuk nantinya. Selain itu, untuk menjaga kestabilan tegangan dan arus DC diperlukan voltage regulator yang berfungsi untuk mengatur tegangan sehingga tegangan output tidak berubah, yang kemungkinan mendapat pengaruh dari arus, beban, juga tegangan inputnya. Voltage regulator biasanya terdiri dari dioda Zener, transistor, dan IC. Maka setelah itu didapatkan tegangan output berupa tegangan DC yang stabil. Selanjutnya membahas mengenai hasil tegangan output pada catu daya. Berdasarkan teori yang ada, keluaran dari sebuah catu daya itu dipengaruhi oleh penggunaan jenis IC yang digunakan. Contohnya apabila rangkaian menggunakan IC jenis 7809, maka sesuai teori seharusnya keluaran dari rangkaian adalah 9 volt. Namun, pada saat percobaan di lab tidak diberitahukan IC apa yang digunakan dan tegangan keluaran yang dihasilkan hanya menunjukkan negatif 6 volt pada VCC min dan positif 6 volt pada VCC plus. Oleh karenanya, dilihat dari hasilnya cara kerja pada catu daya ini termasuk dalam jenis pencatu daya linear. Karena tegangan AC yang diberikan oleh power supply sebesar 12 volt dapat diubah menjadi tegangan DC yang lebih kecil yaitu 6 volt dengan bantuan transformator. Selanjutnya, pembahasan tentang grafik oscilloscope. Pada oscilloscope digital ini terdapat sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X itu sebagai waktu dan sumbu Y itu sebagai voltase atau tegangan. Jika tegangan yang dihasilkan outputnya berupa tegangan AC, maka grafik yang ditampilkan pada osiloskop akan berbentuk gelombang sinus karena nilai tegangan akan berubah-ubah terhadap waktu tertentu, tegangan berubah terhadap waktu. Sedangkan jika tegangan outputnya berupa tegangan DC, maka grafik yang dihasilkan berupa garis lurus karena nilai tegangan tidak berubah terhadap waktu. Sehingga dapat dikatakan bahwa tegangan atau daya listrik yang dihasilkan itu konstan. Pada saat percobaan dilakukan, grafik yang muncul pada osiloskop berupa garis lurus, yang artinya garis listrik tadi yang keluar dari power supply searah dan merupakan DC. Jika gelombang sinyal yang muncul pada osiloskop berada di atas sumbu X, maka nilai tegangannya positif atau disebut VCC+, sedangkan jika gelombang sinyal yang muncul pada osiloskop berada di bawah sumbu X, maka nilai tegangannya negatif atau disebut VCC min. Nah, apa sih kesimpulan dari praktikum ini? Yang pertama, perancangan dan pembuatan catu daya tidak dilakukan melainkan menggunakan supply dan kabel dan mendapatkan plus VCC dan negatif VCC. Yang kedua, prinsip kerja catu daya yaitu untuk mengubah arus listrik bertegangan tinggi AC menjadi arus listrik DC dengan tegangan yang diinginkan. Next. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.